Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita ke materi selanjutnya yaitu menggambar potongan bangunan atau gedung atau rumah tinggal. Nah, di sini kita masih menggunakan aplikasi perangkat lunak dengan menggunakan AutoCAD. Nah, untuk caranya bagaimana? Kita ikuti saja tutorial berikut ini. Tonton sampai selesai, fokus agar nanti bisa mempraktikannya dengan baik. Oke, kita mulai untuk penggambaran potongan. Nah, tolong disiapkan dulu untuk gambar denah yang sudah digambar pada pekerjaan sebelumnya, ya. Denah, kemudian tampak, ya, tampak yang sudah dibuat juga sebelumnya. Nah, syaratnya untuk menggambar potongan harus mengetahui bagian-bagian dari bangunan, ya, bagian-bagian bangunan dari pondasi sampai ke bagian atas. Oke, sekarang kita mulai. Di sini saya sudah menyiapkan untuk potongan yang kalau kita tarik garis lurus itu lurus secara vertikal dengan denah. Kemudian saya copy, ya, satu lagi untuk untuk tampak itu bagian bawah. Kemudian saya ambil garis bawah bantu ini itu sebagai acuan untuk memulai gambar dari bawah. Nah, oke. Di sini saya juga ambil atau saya buat garis lurus bagian kanan dari bangunan tersebut. Nah, sekarang kita mulai dengan membuat slope, ya. Kita buat slope dulu. Saya ketik untuk layernya dulu, saya cari slope. Nah, ini dia. Kemudian kita buat slope dengan ukuran 150 200. Ini untuk dimensi saya sudah sesuaikan sehingga tampil dalam mili, ya. Oke. Kemudian di sini saya arsir. Saya arsir dengan arcon. Oke. Enter. Nah, selanjutnya saya buat dimensi saya buat yang namanya badan pondasi ini, ya. Saya buat dengan ukuran ketinggian 80 cm, kemudian lebar bawah 80 cm, lebar atas 30 cm. Nah, caranya bagaimana? Perlu dicatat bahwa untuk membuat pondasi pinggir harus hati-hati, terutama terhadap batas tanah, ya. Kalau tanah sebelahnya itu sudah mepet, tidak mungkin digali, maka pondasinya tidak bisa full bentuk trapesium semacam ini, tapi trapesium setengah. Nah, kebetulan saya sudah survei langsung, sehingga saya sudah membuat bahwa rumah ini tidak mepet dengan batas tanah. Nah, itu, ya, perlu dicamkan dengan baik-baik. Nah, sekarang kita mulai buat pondasinya. Oke, saya ambil aja di sini buat di sebelah kanan, ya. 800 mili, 800 mili. Maaf, layernya belum saya sesuaikan. Pondasi, ya, pondasi. Oke. Kemudian caranya biar berbentuk trapesium, ingat ini adalah 800 mili. Saya mau rubah menjadi 300 mili, maka saya harus mengurangi 500. Saya bagi dua sebelah kiri dan kanan menjadi 250. Ini saya straight, saya klik di sebelah sini, geser ke kiri 250 mili. Kemudian yang ini juga sama, saya straight 250 mili. Nah, setelah itu saya kasih headnya saya ambilkan dari gravel aja, ya, gravel. Oke, saya klik di sini. Terlalu rapat, saya rubah ke satu aja dulu. Oke, ini 20. Pas, ya. Udah segini aja. Oke, 20. Nah, ini sudah jadi. Kemudian saya buat untuk apa namanya? Unsampingnya. Caranya gini.
samping. Saya tarik aja ke bawah 200, ini 800, ini klik ini. Dan untuk pasir urupnya ya, pasir urup saya copy ke bawah 50 mili. Nah, untuk apa namanya? Untuk pondasi di sini saya galiannya itu tidak miring 1:5. Kenapa? Karena ini sudah batas pinggir dari tanah orang. Nah, nanti saya buatkan contohkan untuk yang ada kemiringannya ya. Karena memang secara standar ya ada kemiringan untuk galian pondasi. Oke, untuk pinggir ini saya tidak menggunakan kemiringan. Oke, agar ada perbedaannya nanti. Untuk layer saya sedikit abaikan ya. Oke, ambil tengah, saya taruh di sini. Nah, oke ya. Nah, sekarang saya copy paste sehingga saya mendapatkan 3 pondasi. Caranya saya ke atas ke gambar denah ya. Saya ambil di sini, klik. Nah, lurus di sini, klik. Lurus di sini, klik. Oke, enter, selesai. Nah, kita sudah punya 3 pondasi. Nah, misal di sini galiannya adalah vertikal semacam ini. Kemudian bagaimana yang ini? Oke, saya akan membuat apa namanya dengan posisi saya rubah dulu. Ini saya delete. Oke. Nah, caranya adalah saya buat line setinggi misalnya 500. 500. Kemudian saya buka buat garis sini 100. Nah, ini 500, ini 100, sama aja dengan 1:5 kan. Nah, kemudian saya ambil garis yang miring ini. Nah, kemudian yang ini saya hapus. Ini saya hapus. Ini juga. Kemudian yang ini saya action. Ini ya. Oke. Ini juga saya mirror. Oke. Nah, ini ya. Ini saya hapus. Saya action. Yang ini ya oke, ini kasih ya. Lebihkan aja dulu, nggak usah. Nah, ini ya. Ini kita mirror. Oh iya, ada satu lagi di bagian bawah. Kita belum buat unstamping ya. Caranya kita kasih garis bantu saja di sini. Kemudian kita gunakan ellipse. Caranya saya gunakan center ya, ellipse, pilih center. Sini, kemudian saya klik di atas. Saya klik di sini. Oke. Ya. Kemudian saya copy. Saya tadi tidak menggunakan dimension yang pas ya, tidak apa-apa. Oke, kita langsung aja pakai ini aja, tidak apa-apa. Oke, kemudian yang ini kita mirror. Oke, dan ini kita trim aja. Oke, yang ini kita delete. Kita copy, ambil, taruh di sini, kemudian taruh di sini. Nah, yang ini hapus. Oke, karena memang galiannya tidak sama. Nah, yang ini juga sama ya. Ini juga sama. Ini kondisi galian yang tidak sama. Oke. Kemudian kita lanjutkan untuk arsir ya. Kita buat arsir untuk urukan pasir di bawah pondasi. Cari arsen. Mana arsen ya?
kita cari nah ini ya, kita klik di sini. Oke, dan kita buat berapa ya, satu, makan aja satu. Oke, gini aja ya. Ya, kita copy aja. Kita head juga untuk yang aksen di sini sama ini. Oke. Nah, udah. Kita sudah dapatkan di sini, kemudian kita copy. Ya, kita copy ke atas. Berapa tingginya? 400. Ya. 400 berarti 4000 ya. 4000. Oke. Nah, ini adalah ring balak. Nah, kemudian kita cari garis dari sini ya. Ini anggap aja yang ini kerpus, berarti saya buat dari sini aja. Nah, ini adalah batas. Oke. Mungkin di yang kemarin saya acuannya berbeda. Oke, kita pakai acuan baru aja dari tampak yang ini ya. Nah, kita copy untuk yang ini. Ini untuk gunungan ya. Gunungan. Nah, gunungan itu kan bagian pinggirnya. Kalau gunungan bentuknya kan segitiga. Nah, sisi kiri kanannya itu kan ada balok tulangannya. Nah, saat bertemu di atas maka potongannya paling tidak seperti ini. Nah, ini ya. Oke, sekarang kita buat apa namanya? Dinding luar. Oke. Caranya saya ambil aja garis macam ini langsung ya. Oke. Kemudian saya copy yang ini juga sama, copy sini, saya copy sini, saya copy sini, yang ini juga sama, saya copy, saya buat, saya copy. Nah, bisa menggunakan teknik lain ya, bisa menggunakan teknik multiline, bisa. Nah, ini saya menggunakan teknik jadul ya, menggunakan garis. Nah, sekarang kita mau buat apa namanya, dinding dalam atau pasangan batanya. Saya menggunakan teknik yang juga jadul juga ya. Oke. Nah, saya rubah dulu layarnya. Dinding mana, dinding dalam. Oke, ini saya buat rectangle, ukurannya 120, karena 150 dikurangi 30 mili atau 3 cm, di mana 3 cm dibagi 2 itu 1,5. 1,5 itu adalah plesteran. Nah, jadi plesteran kiri kanan kan 1,5 anggapannya. Oke, jadi tinggal 120. Kemudian untuk ke atasnya saya kira-kira dulu untuk sepanjang 1 meter. Nah, macam ini. Kemudian saya buat arsir. Nah, arsir, head, enter. Kemudian arsir untuk dinding. Ini pasangan bata ya. Nah, ini saya klik di sini. Terlalu rapat, saya rubah ini 20. Nah, terlalu besar ya. 10 aja ya. 10. Oke. Enter. Nah, kemudian di sini saya copy, saya taruh di tengah sini. Selanjutnya saya strap, tarik ke atas ya. Kemudian ini saya copy. Nah, untuk gunungannya sudah. Kemudian saya buat untuk sebelah kanan ya. Saya copy untuk dinding sebelah kanan, karena dinding sebelah kanan kalau tidak salah itu memotong
dinding secara keseluruhan. Oke, ini saya straight atau saya panjangkan arsir bata dengan garis batanya. Oke. Nah, kayak gini kan. Nah, sekarang kita lihat di sini. Saya abaikan, saya lihat yang ini ya. Memotong apa ini? Pintu. Pintunya adalah pintu, ini pintu apa ya? Ini pintu sorong ya. Oke, kalau ini pintu sorong, acuannya adalah berapa tinggi pintunya dari muka lantainya, ya kan? Nah, di sini oke, saya anggap 00-nya itu dari, nah ini saya copy dulu ya. Saya copy dulu. Nah, ini adalah minus 2 cm. Kemudian 00-nya adalah saya ke atas 20 mili. Oke, nah ini 00-nya di sini. Nah, dari sini saya mau buat untuk tinggi apa ya? Kalau pintu misalnya pintu itu tingginya 210 cm berarti 2100 ya. Saya offset 2100. Oke, nah ini ya. Ini untuk pintunya sampai atas itu 2100. Oke. Nah, kemudian kusen, kita harus tahu ukuran kusennya ya. Kusennya berapa ini? Nah, jadi pertanyaan kan kusennya ukurannya berapa? Nah, kita lihat di sini. Nah, ini kan saya sudah buat ini. Ini pas. Nah, ini semacam ini. Berapa ukuran kusennya? Kita cek. Oh, 80. Berarti menggunakan kusen ukuran 80 cm. Ya. Maka sesuaikan, kita offset ya. Offset 80 mili ya. Oke, ke atas. Nah, ini adalah kusennya ya. Kalau kita buat ya ini. Oke. Anggap aja kusennya ukuran segini ya, sama dengan. Nah, sini. Aduh, bentar ya. Bentar. Oke. Oke, kita copy. Nah. Oke. Nah, selanjutnya, oh ternyata ini topi-topinya memang pas di atas kusen, beda dengan yang ini ya. Oke, kita kembali ke gambar yang saya buat di sini. Nah, oke, sudah jelas bahwa di sini saya akan membuat untuk balok latenya ya. Balok latte kita buat rectangle meter 120 meter 120 meter. Oke. Nah, ini untuk balok latenya kita taruh di sini. Oke. Nah, kemudian kita buat untuk topi-topinya. Caranya saya offset di sini 600. Oke. Kemudian untuk ininya, oke, saya offset ini paling dibuat 60. Oke. Saya print. Oke. Print. Oke. Reset. Saya print. Nah, gini kan. Nah, saya sesuaikan untuk, nah, sekian saya kasih arsir add untuk baloknya John. Oke. Nah, di sini kita pasang untuk dindingnya. Oke, di sini kan ada dinding ya.
Kita pasang dinding di sini. Di sini kita slide ke bawah. Kemudian kita kasih juga untuk yang tengah dengan posisi yang sama ya. Kemudian di sini kita kasih untuk ini ya, kalau latte, nah ini kan tidak apa namanya, nah oke, headnya oke, pakai match prop aja biar cepet. Oke, nah oke, sip. Oke, ini kemudian nanti untuk di sini jendela pintunya menyesuaikan. Nah, pintu biasanya kan pakainya berapa? Oh, rectangle, aduh, 40 mili, kemudian 210 ya, 2100. Oke, nah yang ini benar ini. Oke, kita samakan kusennya ya. Oke, udah. Untuk arsir silakan nanti lebih diperdetail lagi ya. Oke, di sini anggap aja di sini juga ada. Ini untuk pintu ya. Nah, oke. Ini sudah kita dapatkan. Ini sudah tidak diperlukan. Oke, sekarang kita copy. Taruh di sini dan kita stretch ke atas. Nah, macam ini ya. Nah, kalau sudah semacam ini, nanti tinggal kita sesuaikan. Kita sudah dapatkan secara struktur. Nah, selanjutnya kita buat untuk yang namanya plafon ya. Oke. Di sini plafon akan saya buat semacam ini ya. Sehingga perlu ada pemahaman, oh ini ternyata plafonnya tidak rata ya. Nah, caranya bagaimana? Nah, intinya kita punya acuan untuk plafonnya, kita buat rangkanya dulu ya, buat rangkanya dulu. Ini dengan cara kita offset aja sejauh misalnya 500 mili ke bawah. Nah, di sini ya. Nah, ini kan untuk mendapatkan garis yang bawah ini. 500 ke bawah. Nah, di sini saya buat dengan kedalaman offset kita buat sekitar 200 ya. Macam ini. Nah, tinggal kita ambil yang ini berapa jaraknya. Ya. Mau kita ambil berapa dari sisi pinggirnya. Nah, pembagian ini juga harus disesuaikan dengan bahan yang kita gunakan untuk penutup plafon tersebut. Rangkanya juga harus ditentukan apakah pakai rangka holo atau kayu karena nanti hubungannya dengan modulnya juga ya. Oke, kita buat modul 60. Nah, ini harus ditutup dulu, ini butuh waktu lama. Ini kita buat rectangle di sini. Kita buka aja di sini untuk D, enter. 40 60. Nah, ini untuk rangka kayunya. Nah, ini harus kita copy. Nah,
Ini saya copy kanan 600, enter. Oke. Ini saya copy kiri 600. Ini rangkanya tetap dibuat double kayak gini. Oke. Nah, macam ini. Ini ke atas. Oke, kita kopas 600. Nah, di sini nanti kita ambil yang bagian tengah di sini. Nah, terus kita ini ya. Nah, udah. Jadi nanti sisanya itu di sebelah pinggir. Yang tengah itu pas di tengah gitu ya. Nah, kira-kira semacam ini. Nah, nanti lakukan juga untuk di bagian sebelah kanan ya. Ambil dari tengahnya, kalau sisi pinggir itu sisanya. Beda dengan ini karena sisi yang pinggir ini adalah untuk tonjolan ke bawah ya, saya juga paskan ini 60 cm. Nah, kemudian yang bagian atas, nah ini adalah gording ya, pemasangan gording. Nah, ini tentu saja ya harus disesuaikan juga, ya kan? Gording dan notnya saya extend. Oke. Kemudian saya trim. Oke. Nah, semacam ini ya. Bagaimana dengan sisi dalamnya? Di dalamnya ada lubang kayak gini. Ini kan memotong di sini ya. Ini kan pintu, kemudian di sini adalah jalur dari ruang tengah ke dapur, ada lubang dengan ukuran berapa ini? Kita ukur aja. 1350. 1350. Nah, kita offset aja. Offset 1350. Ini saya tarik aja dari sini. Oke. Saya trim. Nah, ini untuk bagian dari konstruksi utamanya ya, sudah ada. Nanti tinggal melengkapi untuk keterangan leveling semacam ini ya, dibuat untuk leveling elevasinya. Kemudian untuk keterangannya ya, dari bagian pondasi batu kali ya toh, ketinggiannya berapa, ini juga nanti menyesuaikan. Nanti saya juga untuk pembelajaran di model saya sudah memberikan contoh ya, silakan itu sebagai referensi untuk latihan ya. Kalau untuk siswa menyesuaikan dengan denahnya masing-masing. Saya rasa itu ya, walaupun ini belum sempurna, paling tidak ini untuk awal belajar. Ya, nanti kita lanjutkan pada sesi berikutnya untuk menyempurnakan gambar yang sudah ada. Oke, terima kasih. Ya, selamat untuk berkreasi dan belajar. Jangan lupa untuk selalu berdoa dan rajin untuk belajar setiap waktu dengan teratur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.